Sekarang yang paling banyak masuk surga siapa Pak? Menurut hadis. Orang miskin, al-fuqara. Itu yang paling banyak masuk neraka siapa? Pertanyaannya, logika saya Pak, kalau yang paling banyak masuk surga itu orang miskin, harusnya yang paling banyak masuk neraka adalah orang kaya, baru sepadan. Kalau yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan, berarti yang paling banyak masuk surga laki-laki. Itu bagi saya baru sepadan. Terus bagaimana caranya? Kan hadisnya begitu. Maka saya mengatakan an-nisa di sini adalah bukan jenis kelamin, tapi an-nisa itu adalah seks. Bahwa orang yang paling banyak masuk neraka itu bukan jenis kelamin perempuan, tetapi yang paling banyak berkait dengan jenis kelamin. Maka dalam hadis yang lain dikatakan bahwa yang aktsaru ma yudkhilun nar, yang paling banyak orang memasukkan ke dalam neraka apa? Al-jawfani, dua lubang. Dua lubang itu al-famu, mulut, wal faraju, kelamin. Kelamin itu laki-laki maupun. Jadi kalau laki-laki penghuni neraka, jangan hanya karena bukan itu dia laki-laki. Nah Nabi bilang perempuan. Jadi nanti perempuan itu baru siapa yang paling banyak tidak memelihara kelaminnya? Penghuni neraka itu. Terus al-fuqara ini orang miskin, apa yang dimaksud? Al-fuqara itu adalah bukan materi. Kenapa bukan materi? Bertentangan dengan hadis lain. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, jauhkan saya dari kefakiran. Kalau yang paling banyak masuk surga fakir, kenapa Nabi mengatakan hindari saya dari kefakiran? Nah kalau penghuni neraka, penghuni surga itu orang fakir, ngapain Nabi berdoa dijauhkan dari kefakiran? Nah jelas-jelas penghuni surga fakir yang paling banyak. Padahal di hadis yang lain Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra, kefakiran mendekatkan pada kekafiran. Ini bertentangan dalil ini, maka kita kemudian memahami, oh yang dimaksud Nabi itu fuqara, orang fakir di sini adalah orang yang selalu butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Berarti, baru sepadan Pak. Kalau seks itu biasanya syahwat naurusi, berarti lupa kepada Allah. Sedangkan yang satu al-fuqara selalu butuh kepada Allah. Maka yang masuk surga adalah orang yang selalu butuh kepada Allah, orang yang selalu terkait dengan Allah. Sedangkan yang masuk neraka itu adalah orang yang selalu terkait dengan kelaminnya. Baru sepadan Pak. Saya memahaminya begitu. Ya kan terserah orang mau memahami bagaimana Pak. Tapi saya cenderung ingin supaya dalil ini jangan benturan satu dengan yang lain. Ini contoh Pak, bahwa untuk memunculkan pemahaman begitu memang butuh mengaitkan seluruh dalil yang disebut oleh beliau tadi, namanya maudhu'i, tematik. Bukan hadis palsu. Maudhu'i itu tematik, artinya satu kasus kita bedah dari sekian banyak ayat, dari sekian banyak hadis, baru kita tarik kesimpulan. Jangan satu hadis langsung hukum, satu hadis hukum, satu ayat hukum, berbahaya. Karena kadang-kadang satu kasus itu harus dilihat dari sekian banyak ayat dan hadis, baru kita berkesimpulan, oh begini kasusnya. Itu yang disebut dengan maudhu'i, tematik, membahas satu masalah secara komprehensif, melihat seluruh ayat dan hadis yang terkait dengan permasalahan itu.